Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua dari mara bahaya, segala macam penyakit, musibah, serta dilancarkan segala urus-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa sebentar lagi kita akan melaksanakan PAT, penilaian akhir tahunan, tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020. Untuk mempersiapkan kalian menghadapi PAT nanti, di sini akan dibahas kisi-kisi oleh Ustadz mengenai tentang mata pelajaran seni budaya. Yuk kita simak video pembahasan berikut ini. Ustadz akan membahas kisi-kisi tentang seni budaya, yaitu yang pertama mengenai ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster itu salah satunya desainnya berwarna-warni, itu salah satunya. Terus pengertian poster. Pengertian poster di situ bisa kalian baca di Google. Itu sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Terus soal berikutnya kalian pahami, yaitu syarat pembuatan poster. Salah satu syarat pembuatan poster adalah yang pertama itu menentukan bahan-bahan. Syarat membuat poster. Terus soal yang berikutnya di situ menjelaskan tentang alat-alat yang bukan termasuk membuat poster. Kalau misalkan menggambar, itu kan alat-alatnya ada pensil warna, penghapus, spidol. Kalau poster itu ada tambahannya berupa kanvas. Kanvas itu alat gambar untuk menggambar poster atau melukis. Terus soal yang berikutnya itu mengenai foto, menebak foto. Foto di situ Ustadz akan berikan salah satu foto-foto, apakah itu mengenai poster satir, ajakan, promosi, atau informatika. Nah, di situ satir itu berupa poster sindiran. Poster ajakan itu berupa poster yang fungsinya untuk mengajak orang-orang. Terus promosi itu fungsinya untuk menarik perhatian pelanggan. Contoh-contohnya bisa kalian search di Google. Dan itu soal ada 5 soal. Terus soal yang berikutnya itu adalah pengertian dari poster. Pengertian dari poster, suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya itu memuat tentang informasi, dapat ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat oleh orang-orang. Terus soal yang berikutnya mengenai tentang ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster yang pertama itu pasti ada gambar. Warna-warnanya mencolok. Kebanyakan menggunakan gambar dibandingkan dengan kata-kata. Terus soal yang berikutnya itu mengenai tentang karya sastra puisi. Karya sastra puisi di sini Ustadz ambil mengenai puisi Virus Corona, cipta dari Yusuf Kala. Terus yang soal berikutnya itu mengenai tentang penggalan dari puisi-puisi yang berjudul Virus Corona. Kalian di situ akan melihat penggalan-penggalan puisi, terus memasangkan atau mencocokkan yang manakah puisi yang benar dari penggalan kata-katanya. Terus soal berikutnya
tentang pengertian karya sastra. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang sedikit pengertian karya sastra, yaitu menceritakan sebuah kisah dalam sudut orang ketiga maupun orang pertama dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra. Itu karya sastra. Kalian ingat-ingat. Terus karya sastra menurut Djoko Damono. Nah, di sini ada soal yang menjelaskan tentang karya sastra menurut Djoko Damono. Apa itu pengertiannya? Yaitu mengkomunikasikan ide dan menyalurkan pikiran ataupun gagasan. Itu perlu kalian ingat-ingat. Terus soal yang berikutnya, pembagian karya sastra. Pembagian karya sastra di sini ada dua, yaitu fiksi dan non fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi adalah cerita yang tidak nyata. Terus non fiksi itu adalah cerita berupa cerita yang diambil dari kisah nyata seseorang. Terus soal yang berikutnya, contoh dari karya sastra. Terus pembagian karya sastra fiksi. Pembagian karya sastra fiksi ada tiga, yaitu puisi, prosa, dan diksi. Kalian bisa lihat ntar di buku ataupun di internet apa itu puisi, apa itu prosa, dan diksi. Terus soal yang berikutnya mengenai tentang pembagian karya sastra non fiksi. Di situ ada 4, yaitu biografi, autobiografi, esai, dan kritik. Kalian di situ bisa cari pengertiannya di berbagai sumber. Terus soal yang berikutnya, puisi. Apakah puisi Yusuf Kala itu berupa non fiksi atau fiksi? Terus soal yang berikutnya itu mengenai tentang karya sastra non fiksi. Di sini Ustadz akan mengambil contoh beberapa film, judul film. Di situ kalian akan menebak apakah film itu fiksi atau non fiksi. Contohnya, misalkan film Ajab di Indosiar, itu apakah itu non fiksi atau fiksi? Ya, sekian dari penjelasan Ustadz. Semoga kalian bisa menjawab soal kisi-kisi soal PAT-nya. Ntar Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe dan like.